Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubay bin Ka'ab al-Ansari salah seorang sahabat Ansar yang berasal dari Bani Khazraj dan merupakan salah seorang dari Yatrib, Madinah, yang disebut qorinya, pembaca Al-Qurannya. Rasulullah, Ubay termasuk salah seorang yang pertama-tama memeluk Islam. Ia bersyahadat saat Bayat Aqobah kedua. Ia datang ke Mekah, bertemu Nabi Muhammad SAW dan menawarkan kota Madinah, negeri yang aman untuk hijrah beliau. Saat Rasulullah SAW tiba di Madinah, ia dipersaudarakan dengan Said bin Zaid, salah seorang dari 10 orang sahabat utama, Al-Mu'absiruna bil Jannah. Ubay bin Ka'ab bin Qais al-Khazraji al-Ansari memiliki dua kunyah. Rasulullah SAW memberinya kunyah Abu al-Munzir, sedangkan Umar bin al-Khattab menyebutnya Abu At-Tufail, karena ia memiliki seorang putra yang bernama At-Tufail, penyusun Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Ubay adalah orang yang mencatat dan menyusun Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Qatadah. Ia berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin Malik, siapa yang mengumpulkan Al-Quran di masa Nabi?" Anas menjawab, "Ada 4 orang. Semuanya dari kalangan Ansar, Ubay bin Ka'ab, Muaz bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Zaid." Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW menyatakan bahwa ia adalah orang yang paling fasih bacaan Al-Qurannya di umat ini. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Umatku yang paling penyayang terhadap yang lain adalah Abu Bakar. Yang paling kokoh dalam menjalankan perintah Allah adalah Umar. Yang paling jujur dan pemalu adalah Utsman. Yang paling mengetahui halal dan haram adalah Muaz bin Jabal. Yang paling mengetahui ilmu faraid, pembagian harta warisan, adalah Zaid bin Sabit. Yang paling bagus bacaan Al-Qurannya adalah Ubay bin Ka'ab." Setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Banyak tokoh-tokoh sahabat yang belajar Al-Quran dari Ubay. Di antara mereka, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abdullah bin Said, Abdullah bin Ayyashi bin Abi Rabiah, Abu Abdurrahman As-Sulami. Kisah Ubay bin Ka'ab bersama Rasulullah SAW. Ubay bin Ka'ab biasa menghatamkan Al-Quran setiap 8 malam dalam tahajudnya. Pernah Rasulullah SAW bersabda kepada Ubay, "Allah telah menyuruhmu membacakan Al-Quran kepadaku." Ubay bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku?" Jawab beliau, "Ya, Allah menyebut namamu." Mendengar itu ia menangis, karena sangat gembira bahwa dirinya telah diberi penghargaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubairah menceritakan bahwa pernah Rasulullah SAW mengujinya dengan bersabda, "Manakah ayat Al-Quran yang terbesar dari segi berkah dan keutamaannya?" Ubay berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Nabi SAW mengulangi pertanyaan itu, karena menjaga adab Ubay kembali memberikan jawaban yang sama. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya. Lalu Ubay jawab, "Ayat kursi." Nabi SAW gembira mendengar jawabannya dan bersabda, "Semoga Allah memberkahi ilmumu." Ketika Nabi SAW salat dan dalam bacaannya tertinggal 1 ayat, pada saat itu juga, dalam keadaan salat, beliau diingatkan oleh Ubay. Selesai salat, Nabi SAW bertanya, "Siapakah yang memberitahuku tadi?" "Aku yang memberitahu, ya Rasulullah," kata Ubay. Beliau bersabda, "Dalam hatiku, aku menduga engkaulah yang memberitahu." Pandai membaca dan menulis. Dikisahkan dari buku Himpunan Fadilah Amal karya Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi bahwa Ubay bin Ka'ab adalah sahabat yang pandai membaca dan menulis sebelum masuk Islam. Padahal umumnya, bangsa Arab ketika itu tidak demikian. Sebelum memeluk Islam, dia adalah seorang pendeta Yahudi untuk kota Yasrib yang mahir membaca dan memiliki pengetahuan yang luas tentang agama Yahudi. Setelah masuk Islam, namanya semakin dikenal banyak orang. Dengan kemampuannya membaca dan menulis,
Beliau bertugas mencatat wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu menjadikannya memiliki kemuliaan yang disandang sahabat Ansar ini. Ubay adalah orang pertama di Madinah yang menuliskan wahyu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada Ubay, baru Rasulullah memanggil Zaid bin Sabit. Di zaman Umar, ia diangkat menjadi hakim di Yaman. Ubay juga adalah anggota kelompok penasihat musyawarah yang dibentuk oleh Khalifah Abu Bakar sebagai tempat bertanya atas berbagai permasalahan. Dewan tersebut terdiri dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Muaz bin Jabal, Zaid bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab sendiri. Setelah menjadi khalifah, Umar bin Khattab kemudian juga meminta nasihat dari kelompok yang sama. Secara spesifik, ia meminta nasihat mengenai fatwa-fatwa kepada Utsman, Ubay dan Zaid bin Sabit. Walaupun Ubay sibuk dengan ilmu dan berkhidmat kepada Al-Quran, ia selalu ikut berjuang di jalan Allah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun peperangan yang diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak disertainya. Ia turut mengambil bagian dalam pertempuran Badar dan peperangan lain sesudahnya. Dikisahkan oleh Judub bin Abdullah, Ubay adalah seorang yang zuhud. Saat Judub ke Madinah, ia mendapati sahabat Ubay yang sedang mengajar. Ubay bin Ka'ab terlihat seperti seorang musafir. Ubay bin Ka'ab hanya memakai 2 helai kain di tubuhnya dan duduk sambil mengajarkan hadis-hadis. Kemudian ia pun duduk di majelisnya Ubay. Setelah mengajar, Ubay pulang ke rumahnya dan ia mengikutinya dari belakang. Di sana, Judub menjumpai sebuah rumah tua yang sangat sederhana dan sedikit perabotnya. Ubay menjalani hidup dengan sangat zuhud. Ubay meninggal dunia pada tahun 29 Hijriah atau 639 Masehi, yaitu pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Semoga sepenggal kisah dari Ubay bin Ka'ab menjadi cerminan bagi kita sehingga kita menjadi lebih takwa. Karena sesungguhnya, takwa adalah tujuan kita sebagai orang beriman. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami. Semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami. Jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.